Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Aufa. Hari ini kita akan latihan UTBK ya, terutama pada pemahaman bacaan dan menulis. Apa itu pemahaman bacaan dan menulis? Jadi di sini dalam setiap soal itu akan ada teks dan paragraf. Nah, kamu harus memahami inti paragraf, kesimpulan dan pesan tersiratnya. Jadi ini membaca aja ya, nggak kayak penalaran kemarin. Jadi hanya habis mahamin aja kalau yang ini. Oke, kita lanjut ke soalnya. Silahkan kalian screenshot dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Nah, soalnya langsung ya. Ini soalnya langsung ya, ada 5 soal. So, kita bahas aja. Tapi sebelum itu silahkan kerjain dulu ya. Baru lihat pembahasan ini. So, mari kita bahas aja. Untuk soal yang pertama, topik bacaan di atas itu apa? Nah, kalau kita punya paragraf kayak gini, banyak ya paragrafnya. Jadi, untuk mencari topik, gak usah semuanya aja. Kan kita harus tahu topik setiap paragraf ya. Itu cukup cari kalimat utamanya. Nah, sebagian besar, tahu aku ya, kalau kita bikin paragraf itu hampir kalimat utama itu ada di awal ya. Ada sih yang di akhir, cuma nggak terlalu banyak gitu. Biasanya emang dicari di awal biar orang tuh kalau baca langsung ngeh gitu kan ya. Nah, untuk yang pertama, kalau mau tahu topik berarti harus tahu topik setiap paragraf. Berarti kita cari dulu topik setiap paragrafnya. Untuk paragraf pertama, kalimat utama kita lihat di nomor 1 gitu ya. Menurut data dari Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki persediaan air terbesar. Berarti intinya Indonesia punya air besar ya. Di paragraf kedua ada tulisan namun dengan jumlah yang begitu besar, Indonesia masih menghadapi kekurangan air bersih. Nah, ini ngelihat kan kalau si paragraf pertama itu ternyata dia hanya sebagai awalan atau penjelasan aja ya buat yang nomor 4 gitu ya. So, ada di kekurangan air bersih. Nah, yang di paragraf terakhir itu selain masalah penyebaran air, hal yang merupakan salah satu faktor penting penyebab masalah kelangkaan air bersih. Nah, ini lihat dia mendukung si nomor 4 tadi ya, kekurangan air bersih gitu ya. Nah, berarti ini jelas ini ya, jawabannya pasti yang krisis air bersih ya, yang C. Cuma kita lihat dulu untuk yang paragraf pertama itu jelas paragraf pengantar, kemudian ada paragraf inti dan paragraf pendukung. Dan jawabannya adalah C ya, tadi udah. Oke, nomor 2. Dalam bacaan di atas terdapat kalimat yang tidak baku, yang mana aja? 1, 3, 5, 9, 11 ya. Kita lihat 1 sih tadi kita baca gak ada masalah ya. Yang nomor 3, jumlah tersebut jauh aman. Nomor 5 ya, hanya 20% penduduk Indonesia bisa setiap hari memenuhi. Nah, ini bisa setiap hari, hanya 20% penduduk Indonesia yang bisa setiap hari, ini harus ada imbuhannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Simpulan berikut ini yang tepat untuk bacaan di atas ya. Karena ini simpulan berarti kita harus tahu simpulan itu apa ya. Simpulan adalah mengungkapkan kembali teks secara berurutan, urut ya, dengan menggunakan bahasa sendiri, harus urut. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk yang data pertama gitu ya, Indonesia merupakan salah satu tadi udah memiliki persediaan air terbesar. Kemudian ada kekurangan air bersih dan penyebaran perusahaan. So, kita lihat yang A. Indonesia yang memiliki jumlah persediaan air terbesar ternyata mengalami kekurangan air bersih sebagai akibat tidak meratanya penyebaran ini adalah rangkuman ya. Lanjut, akibat penyebaran air tidak merata dan terjadinya pencemaran air dan lingkungan Indonesia. Nah, ini kesimpulan tapi kebalik gitu ya. Karena kan ini ada di paragraf 3 gitu yang pertama.
Yang C, air bersih di Indonesia memang sangat kurang, tidak merata. Polisi no ya, tadi tidak ada. So, walaupun sebagai negara penghasil air terbersih, nah ini Indonesia tetap mengalami krisis air karena masih jawabannya adalah D, tapi kita lihat dulu yang E. Jadi seharusnya pemerintah, nah ini mah opini ya, itu tidak menunjukkan simpulan. So, jawabannya adalah D ya guys. Ingat, harus pakai bahasa sendiri. Kalau yang A itu tadi ada semua gitu ya bahasanya di sana. Jadi ini termasuknya rangkuman, bukan simpulan. Bedakan rangkuman sama simpulan. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4 ya. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan isi bacaan. Oke, yang pertama adalah jumlah persediaan air tawar di Indonesia melebihi negara lain. Bisa jadi ya, karena tadi kan persediaan airnya terbesar ya. Hampir separuh jumlah penduduk Indonesia kekurangan air bersih. Oke, sekitar 20% penduduk Indonesia mengalami kekurangan air bersih. Kita lihat kalimat 5 yang ada 20%-nya. Hanya 20% penduduk Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan akan air bersih. Ini mengalami kekurangan ya, jelas bertolak belakang, berarti jawabannya ya jelas C ya. Oke, begitu aja. Kita lanjut ke nomor 5. Hal-hal berikut ini dibicarakan dalam bacaan di atas, kecuali tingkat persediaan jelas ada tadi paragraf pertama. Krisis air bersih iya. Penyebab kurangnya persediaan air bersih ada. Akibat persediaan air bersih, akses daerah pedesaan terhadap air bersih. Nah ini jelas, yang nggak ada adalah akibat persediaan, tadi nggak disebutin kan ya. Oke. Itu ya, itu tadi pembahasan kita. So stay tune terus di channel aku, kita akan bahas soal-soal lain lagi ya. Sampai jumpa, assalamualaikum.